Anak-anak, untuk pertama kita akan belajar materi turunan fungsi aljabar. Nah, misal kita punya suatu fungsi Y sama dengan fx. Nah, jadi kita punya suatu fungsi Y sama dengan fx. Turunan pertama dari fungsi Y itu dinotasikan sebagai Y aksen. Nah, jadi Y aksen ini merupakan simbol dari turunan pertama fungsi Y, atau bisa juga F aksen X. Nah, jadi F aksen X ini merupakan turunan pertama dari fungsi fx. Atau notasi lainnya juga adalah bisa dy dx. Nah, jadi kalau dapat simbol ini juga merupakan simbol turunan pertama. Dan begitu pula dfx per dx. Jadi semua bentuk ini menyatakan turunan pertama dari suatu fungsi y atau fx. Nah, apakah ada turunan kedua, ketiga, dan seterusnya? Nah, ternyata ada. Jadi selain turunan pertama, ada juga yang namanya turunan kedua, turunan ketiga, hingga seterusnya. Nah, kalau ini tadi kita sebut sebagai turunan pertama, simbol dari turunan kedua adalah Y aksen-aksen. Jadi aksennya dua kali menyatakan turunan kedua. Atau F aksen-aksen X. Atau D pangkat 2Y per dx kuadrat. Atau D kuadrat fx per dx pangkat 2. Jadi keempatnya ini adalah notasi dari turunan kedua suatu fungsi. Nah, bagaimana kalau turunannya adalah turunan ketiga? Berarti aksennya ada 3. Tetapi kalau sudah di atas 3, misalkan turunan keempat, kita tidak menuliskan aksen sebanyak 4 kali lagi. Biasanya kita menuliskan seperti ini. Y dalam kurung pangkat 4. Nah, jadi kalau dapat bentuk Y dalam kurung pangkat 4, itu menyatakan turunan keempat dari fungsi Y. Atau bisa F pangkat 4X. Atau bisa D pangkat 4Y per dx pangkat 4. Atau D pangkat 4fx per dx pangkat 4. Ini menyatakan turunan keempat dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah notasi dari turunan fungsi aljabar. Nah, pertanyaannya adalah bagaimanakah cara menentukan turunan dari suatu fungsi? Nah, untuk menentukan turunan dari suatu fungsi, caranya adalah kita bisa menggunakan rumus ini. Misal, saya punya fungsi fx sama dengan ax pangkat n, di mana a suatu koefisien, x adalah variabel x, dan n menyatakan pangkat. Nah, jadi kalau saya punya bentuk seperti ini, bagaimana caranya kita menurunkannya? Jadi, untuk menurunkan fungsi ini, kita bisa menggunakan rumus turunan pertama dari fx atau f aksen x itu sama dengan koefisien dikalikan dengan pangkatnya, berarti a dikali n, x pangkat n dikurang 1. Nah, itu dia turunannya. Jadi turunan dari ax pangkat n adalah a kali n x pangkat n kurang 1. Jadi dalam turunan kata kuncinya adalah pangkatnya selalu berkurang 1. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kalau saya punya fungsi fx sama dengan x pangkat n saja. Nah, kalau fungsinya hanya x pangkat n saja, berarti koefisiennya di sini kita anggap sebagai 1. Berarti ini setara dengan 1x pangkat n. Sehingga untuk mencari turunannya, rumusnya adalah 1 dikali n, berarti n x pangkat n dikurang 1. Selanjutnya adalah bagaimana kalau kita hanya punya fungsi fx sama dengan a kali x. Nah,
kalau fungsinya hanya A kali X, berarti kan ini tidak ada pangkatnya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat bahwa sebenarnya X ini berpangkat 1, tapi kan tidak tertulis. Nah, maka untuk menurunkannya ini berarti A dikali 1 berarti A X pangkat 1 dikurang 1. Nah, kebetulan 1 kurang 1 itu adalah 0. X pangkat 0 itu 1, sehingga A dikali 1 sama dengan A. Kesimpulannya adalah kalau fungsinya itu hanya AX, maka turunannya adalah A itu sendiri. Sebagai contoh kayak berapa turunannya 5X, berarti turunannya ada 5. Kalau turunannya 10X, berarti turunannya adalah 10, dan seterusnya. Terakhir, kalau saya punya fx sama dengan A. Nah, kalau A berarti kan tidak ada variabel X-nya. Nah, untuk menurunkannya sebenarnya ini setara dengan apa? A itu kan setara dengan A kali X pangkat 0. Ingat, X pangkat 0 itu sama dengan 1, sehingga A dikali 1 itu tetap A. Maka turunannya adalah berarti A dikali 0. A kali 0 berapa? 0. Nah, berarti 0 X pangkat 0 dikurang 1. Ingat, 0 dikali apapun hasilnya pasti 0. Nah, sehingga kesimpulannya turunan dari A adalah 0. A itu adalah suatu konstanta. Misalnya, apa turunannya 5? Turunannya 5 adalah 0. Nah, berarti kalau saya tanya apa turunannya 7, berarti turunannya 7 adalah 0, dan seterusnya. Oke, ini beberapa sifat yang akan kita gunakan. Setelah ini kita bisa melihat contoh soal. Oke.